Sekarang kita masuk kepada narasumber idola kita, Rocky Gerung. Bagaimana melihat secara mendalam akar masalah dan fenomena korupsi di negara kita yang belum selesai juga, malah tadi kalau kata Pak Adnan dari indeks korupsi ini makin lama makin menurun ya. Padahal Pak Jokowi sudah periode 2 dan eh, komitmen pembatasan korupsi sejak awal pencalonan beliau di periode pertama itu terkesan beliau memberi harapan dan komitmennya. Bagaimana Bung Rocky memandang ini? Anda mengidolakan saya. Iya. Saya ini Taliban. Oh. Taliban itu artinya tangkap, libas, dan bantai. Itu Taliban tuh. Keren, keren. Jadi saya pro Taliban. Karena dia akan tangkap, libas, dan bantai iblis. Di mana iblisnya itu? Mungkin ada di bawah meja pejabat-pejabat KPK itu. Kan itu kesimpulan orang hari ini. Dari persidangan pertama soal bansos. Jadi akhirnya KPK itu yang biasanya mengintai orang, sekarang dia diintai oleh masyarakat sipil. Seluruh ICW, LBH, pers mengintai sekarang KPK, terbalik itu. Karena tidak ada transparansi. Sehingga nama yang sebetulnya causa celebre, saudara Iksan Yunus itu hilang. Nah, orang mencari di mana hilangnya file itu tuh, atau nama itu, atau sebetulnya sinopsis dari kasusnya di mana hilangnya. Ya kan nggak dicari di bawah mejanya Mardhani Alisera di PKS atau di DPR, pasti dicari di bawah meja KPK, karena itu perlu Taliban untuk nyari di situ, tangkap, libas, dan bantai. ICW ada di dalam upaya itu, LBH ada dalam upaya itu, pers ada dalam upaya itu. Jadi terlihat bahwa yang ditakutkan orang dulu waktu undang-undang KPK dipreteli, lalu pengangkatan komisioner baru di DPR, transaksi politik itu kita pastikan bahwa algoritma dari transaksi politik adalah melemahnya penegakan hukum itu. Ya ini yang terjadi sekarang tuh. Jadi faktanya baru kita bisa lihat sekarang. Padahal sebetulnya semua orang yang pakai otak juga tahu bahwa nanti akan ada kasus-kasus besar yang akan dilindungi karena transaksi politik di parlemen dan transaksi politik pada waktu undang-undang KPK itu dipretel itu. Saya dulu ngajar di KPK itu di bidang pendidikan, mondar-mandir ke beberapa provinsi itu 5-10 tahun lalu. Ngajarin politisi muda dan anak SMA tentang apa itu anti korupsi. Beberapa kali saya masih ketemu dengan mereka yang sudah selesai kuliah segala macam dan menganggap bahwa percuma Pak Rocky ajarin tuh soal integritas, soal ethics of care, soal macam-macam itu. Karena sebetulnya problemnya bukan di kami, tetapi pada rekrutmen politik gitu. Jadi akhirnya di situ kita temukan soalnya tuh. Dulu saya ajarin beda antara korupsi dan pada anak-anak ini, mereka bahkan masih ingat tuh. Beda antara koruptor dan pencuri itu. Pencuri, dia mencuri, begitu diadili dia punya alasan itu. Saya mencuri karena perut saya lapar, saya mencuri kalau anak saya harus sekolah, saya mencuri karena ibu saya harus masuk rumah sakit. Jadi pencuri, kalau terjerat hukum, dia punya alasan rasional. Walaupun dia tahu, saya bakal tertangkap. Tapi saya punya alasan itu, maka dia mencuri. Jadi masuk akal dia mencuri itu. Saya terangin begitu, pencuri adalah makhluk ekonomi yang bikin kalkulasi rasional. Kalau dia tertangkap, benefit cost-nya dengan apa yang dia curi itu berapa. Jadi dia lakukan pertimbangan itu. Tapi tetap dia berhitung, dia bakal tertangkap sebagai pencuri. Koruptor justru sebaliknya. Dia menganggap dia tidak mungkin tertangkap. Jadi dari awal soal koruptor ini cuma soal teknis. Atau dia tertangkap atau dia lolos. Tapi dia udah korupsi sebetulnya, tinggal problem tertangkap apa lolos itu. Jadi desain etis dibalik
kerjaan KPK itu tidak diperlihatkan bahwa koruptor itu bukan soal tertangkap atau lolos, tetapi karakter itu yang harus kita halangi itu. Itu soalnya tuh. Jadi kalau kita bayangkan misalnya setiap kali koruptor tertangkap, dipamerkan di koridor showcase-nya itu di gedung KPK itu. Lalu dia bye-bye lang, angkat tangan. Lalu pers lakukan semacam selebrasi walaupun ngeledek. Tapi nggak ada penghukuman di situ. Saya pernah usulkan tuh, koruptor itu nggak usah dipamerin mukanya di publik. Orang bisa bayangin namanya siapa, dicari di Google. Begitu dipamerin di ruang tunggu KPK, karena konferensi pers, maka jadilah itu sebagai banality of evil. Kedangkalan kejahatan. Karena dia tahu bahwa, oke, silakan foto rompi kuning saya. Toh masih ada rompi kuning lainnya yang akan bergabung dengan saya tuh. Sehingga rompi kuning itu bukan lagi tanda kejahatan, tapi pameran bahwa dia salah melakukan kalkulasi sehingga tertangkap. Salah melakukan kalkulasi soal etis doang tuh. Nah itu nanti dia masuk di penjara, ditanya sama temannya yang pakai rompi kuning lebih dulu. Lu bego banget ya ketangkap. Iya nih, gue agak tolol waktu itu. Jadi dia nggak ngerti lagi bahwa itu korupsi itu adalah merampas masa depan orang lain. Dia nggak paham itu. Sehingga dianggap ya sial aja gue ketangkap. Jadi soal teknis, bukan soal etis. Ini yang ingin kita sodorkan. Sehingga kalau kita bilang ya bandingkan dengan Hong Kong punya waktu lama. Singapura, Malaysia, bukan soal waktu, soal software etis yang diinstal ke dalam otak KPK dan otak pejabat-pejabat publik. Itu masalahnya. Kita bisa bilang, oke, kita tunggu waktunya 200 tahun, nggak ada soal. Tapi ada progres moral ethics itu di dalam masyarakat. Maka orang menganggap, oke, silakan korupsi, tapi makin lama makin turun ya. Ini makin lama makin buruk itu. Jadi saya ingin itu diucapkan itu supaya segala macam teknik untuk kalau KPK ditanya ya Hong Kong panjang itu bertahun-tahun loh. Oh iya, bukan itu soalnya. Soalnya ada progres apa enggak itu. Jadi sekali lagi kita ingin agar supaya jangan kita sulap soal ini seolah-olah sekedar tunggu waktu aja. Dulu korupsi di Orde Baru itu ada rasionalitas ekonominya tuh. Bahkan ada economic of efficiency and corruption. Korupsi dimasukkan sebagai variabel pertumbuhan ekonomi. Ada modelingnya tuh. Untuk membypass kerumitan red tape dari birokrasi, korupsi itu justru mengefisienkan. Seluruh dunia pada waktu itu tahun 70-an anggap biasa aja tuh. Tetapi etika berubah tuh. Orang putar sekarang logiknya bahwa korupsi itu adalah mencuri masa depan manusia. Bukan dia mencuri uang negara, itu biasa bisa berarti mencuri masa depan manusia itu. Masa depan generasi itu. Nah ini, soal ini yang harusnya dipidatokan oleh presiden. Sebulan sekali dia ngomong begitu aja. Bukan dengan soal ya itu institusi yang saya tidak akan intervensi segala macam. Dari awal, karena moral ethics itu tidak diucapkan, maka jadi begitu. Jadi karena itu betul yang diterangkan tadi oleh siapa? Topan Pak Agus bahwa Ketua KPK nggak ngerti apa yang disebut ethics kepejabatan itu, sehingga bisa bilang saya juga bisa keluarin duit sendiri, semua orang juga bisa katakan hal yang sama, tapi khusus terhadap KPK dia nggak boleh katakan itu, justru kok nggak jadi orang yang sama doang, boleh menyewa segala macam. Jadi fasilitas etis itu yang tidak ada di dalam instrumen penegakan hukum kita. Jadi saya kira itu kita ingin agar supaya banality of evil ini diakhiri itu. Nah karena itu kalau dikatakan tadi ya presiden harus turun tangan, mungkin lebih baik dia turun takhta bukan turun tangan itu. Itu lebih masuk akal itu. Karena simbol itu ada di situ. Dan setiap kali kalau kita ucapin gitu, nanti udah panik aja orang. Sekarang misalnya soal Ihsan Yunus, siapa yang nggak tahu masalah di belakangnya tuh? ICW pasti tahu kenapa dia dicoret. LBH pasti tahu, pers pasti tahu bahwa ada koneksi elitis di atas, 2 lapis ke atas yang menghasilkan nama itu dihilangkan itu. Bisa nggak kita buka? Gampang betul soal itu. Tetapi KPK mestinya datang dengan keterangan yang lebih canggih lah. Kalau cuma sekedar teknik ya begini-begini, hanya orang tahu bahwa ya kita tahu bahwa ada koneksi antar elit yang menyebabkan nama itu hilang. Kenapa begitu? Yang mudah,
Karena ada past event. Ada pembanding sebelumnya, bahkan berurutan dengan Masiku, dengan pola yang sama. Dan dengan partai yang sama itu. Jadi apa susahnya menduga bahwa Yunus adalah versi berikut dari Masiku. Karena itu orang anggap bahwa versi selanjutnya juga masih akan berlaku begitu tuh. The untouchable menentukan segala sesuatu. Jadi sekali lagi kita ingin agar supaya ada satu pemberontakan etis, entah itu civil disobedience, entah itu kemarahan pers untuk sama-sama mengeroyok KPK. Beberapa LSM akan datang untuk menggedor KPK supaya ada satu momen di mana pembalikan radikal itu masuk ke dalam benak publik dan masuk ke dalam benak para pejabat publik. Coba bikin survei misalnya, mestinya kasus semacam ini, penghilangan nama yang sungguh-sungguh strategis untuk membongkar kasus Madam Bansos ini, mestinya orang semacam Sri Mulyani udah kasih sinyal, bu ya itu ada yang nggak benar tuh. Atau orang seperti Pak Mahfud kasih sinyal aja supaya publik tahu bahwa oh istana paham tentang protes etis dan rakyat. Sekarang diam semua itu. Jadi diam-diam ada persekutuan iblis di dalam soal ini. Dan iblis memang tidak punya alamat tetap. Dia bisa pindah kemana-mana tuh. Sebelum saya kena geli, saya berhenti di sini. Terima kasih. Terakhir closing ideas dari Bung Rocky, dipersilakan Bung. Iya, itu usulan-usulan itu semacam rasa putus asa untuk melakukan perubahan radikal. Lalu dicari cara supaya perubahannya itu ya evolusioner aja itu, dapat gratifikasi, kasih tahu segala macam buat. Tapi itu kan kita mencicil kejahatan sebetulnya. Karena kita mesti lihat bahwa mata rakyat itu tidak lagi menghendaki pengadilan. Dia ingin langsung penghukuman. Jadi itu sebetulnya lebih masuk akal itu. Ya nanti rakyat, ya Pak Mardhani mengembalikan gratifikasi, hidup Pak Mardhani, dikasih tepuk tangan, ICW langsung kasih award buat Mardhani. Ya Mardhani dengan sendirinya begitu. Bonyamin juga dengan sendirinya begitu. Jadi kita saling memberi award pada orang yang memang udah begitu. Ngapain ngasih award pada Mardhani, ngapain ngasih award pada Pak Agus tuh? Jadi itu juga tidak mendidik, karena hanya memamerkan sesuatu seolah-olah itu hal yang revolusioner. Padahal rakyat nggak mau lihat itu, dia mau lihat ada yang dihukum, bahkan sekarang tuntutannya hukuman mati itu. Jadi itu yang mesti dibaca itu, energi itu tidak lagi bisa dihalangi itu. Tentu kita nggak setuju hukuman mati, tetapi pikiran rakyat mesti dianggap sebagai strict justice lebih efektif daripada tuntutan-tuntutan hukum. Itu soalnya. Nah karena itu kalau kita bilang mana lebih bagus sistem atau tadi orang itu, ya itu hal yang nggak ada pentingnya sebetulnya. Kalau kita bilang membuat perbandingan sistem atau orang itu di dalam masyarakat yang rasional, di dalam komunitas politik yang sudah well established. Padahal justru orangnya ini yang bermasalah karena rekrutmen partai juga terhadap orang itu. Jadi jangan anggap ini bahayanya kalau kita sekedar ingin cepat-cepat sistem atau orang sih. Dua-duanya itu harus mengandaikan konteks dari masyarakat beradab tuh, baru ada perbaikan orangnya kak. Kalau kita bilang oke, sistemnya aja kita baiki. Dari mana dimulainya? Dari soal threshold, supaya oposisi itu dari awal memang diperintahkan oleh konstitusi untuk menghalangi feodalisme, untuk menghalangi arogansi. Itu boleh sistem. Kalau begitu, ngapain ada fit and proper test pada komisioner KPK gitu? Buat apa ada rekam jejak? Kan itu tentang orang. Jadi anggap aja penjahat pun kalau dimasukin ke sistem dia jadi baik. Tapi problem kita bukan di situ tuh. Yaitu bahwa kesempatan yang memang dipakai oleh partai politik untuk merampok banggar, untuk mengintip transaksi yang memungkinkan untuk dimanipulasi, markup segala macam. Itu mulai dari ruang rapat partai. Bukan di dalam sistem. Ini ruang rapat partai itu isinya individu yang memang tidak mau ada sistem. Nah itu sebetulnya feodalisme itu ada di ruang rapat partai, perencanaan korupsi itu ada di ruang rapat partai itu. Jadi dari awal sebaiknya kita berpikir radikal supaya kita bisa memaksimalkan tuntutan. Jangan dicicil dengan hal-hal yang sebetulnya sekedar untuk pokok dan tokoh gitu. Kira-kira itu maksudnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.